Mari kita mulai pertemuan kita di hari ini. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama kita buka pertemuan kita ini dengan kitab Suratul Fatihah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keberkahan Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Baik dosa kita yang besar, yang kecil, yang lama, yang baru, yang tersembunyi, yang terang-terangan. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah semoga Allah juga berkenan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin. Baik orang tua kita yang masih ada maupun yang telah tiada. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, kepada keluarga kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang penuh berkah untuk kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melakukan sebuah proses ibadah umroh di tahun 2026 ini, insyaallah di bulan Syawal, dan kita berangkat sampai kita pulang kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan kita mendapatkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umroh yang makbul insyaallah. Dan terakhir, jika suatu saat nanti Allah berkenan menjemput kita dalam kematian, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu calon jamaah umroh silaturahim 2026 ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak kenal ya kenalan. Tak kenal maka kenalan. Ya, yang pertama saya sudah sounding, sudah sampaikan untuk jamaah diantaranya itu saling mengenal terlebih dahulu, jadi enak saat nanti ketemu di bandara, ketemu satu seat di pesawat, atau jangan-jangan juga satu kamar ya, jadi itu bisa komunikasi dengan baik bersama. Dan kami ucapkan sebagai panitia ahlan wa sahlan ya, fi hudurikum, selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam persiapan kita untuk berangkat umroh akbar silaturahim 2026 insyaallah pada bulan Syawal nanti pada pada Idul Fitri ya di tahun ini insyaallah. Dan sebelum kita mulai kita akan buku sudah dipegang semua ya, buku panduan kita akan taruh terlebih dahulu, nanti masing-masing mentaruhkan diri karena kalau saya mentaruhkan khawatir salah. Ini di depan ini adalah para pembimbing atau mutawaif kita yang akan menemani kita selama perjalanan ibadah umrah. Dan ini adalah prakarsa dari guru kita Kiai Haji Muhammad Rasid Bapak Basirsi, karena ini adalah didahului oleh Majelis Taklim subuh silaturahim kebagusan. Ya insyaallah saya terpaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Langsung saja. Nama saya Muhammad Rashid Babazi. Insyaallah nanti kita akan menemani Bapak-bapak dan Ibu sekalian dengan perjalanan umrah perdana tahun ini.
Ya, tahun 2020 benar ya? Ya. Insya Allah akan ada lagi perjalanan umroh yang kedua, ketiga ya, dan berikutnya. Insya Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, ya. Dipanggil Ustadz Rashid biasanya ya. Ya, bismillah, langsung saja. Nama saya Evan Wiranata. Insya Allah nanti saya akan melayani Bapak Ibu semuanya bersama dengan tim, bersama dengan Ustadz Rashid, Ustadz Umar, dan Ustadz Mustafa. Tugas saya nanti memastikan ya semua perjalanan ini, ya mulai dari pertiketan, mulai dari visa, mulai dari perhotelan, kemudian makannya Bapak Ibu, kemudian tidurnya Bapak Ibu. Insya Allah itu nanti saya dan tim yang diamanahkan untuk membantu melayani Ibu Bapak semua. Semoga Allah mudahkan di umroh yang perdana ini, dan sebagian besar ketika saya cek memang rata-rata umrohnya perdana semua dia. Biasanya kalau perdana ini akan berulang lagi yang kedua, ketiga, keempat, dan sampai dengan ya Allah wafatkan kita udah melaksanakan umroh berkali-kali. Amin ya Allah rabbal alamin. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa. Saya sebagai pengurus DKM di sini bersama guru-guru saya semuanya, Ustadz Kiai Haji Rashid Bahbazi sebagai pembina, Ustadz Umar, Ustadz Evan, Bang Yahdi, dan sebagainya. Saya tinggal di sini, di rumah saya di seberang. Alhamdulillah pernah haji di tahun 2010 dan mudah-mudahan bisa berulang kembali juga dengan ibu-ibu semuanya. Yang umroh nanti juga bukan cuma sekedar umroh, tapi akan dipanggil Allah SWT untuk melaksanakan haji di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Bapak Ibu mungkin sebagian udah sering japri saya. Saya Hadi Syarif, saya admin di Umroh Akbar ini. Insyaallah kalau nanti kedepannya kita akan terus bersama ya. Paling tidak saya memastikan juga kondisi Bapak Ibu yang ada nanti kita bersama-sama di Tanah Suci. Itu aja. Kalau ada apa-apa silakan japri saya kembali. Terutama buat Bapak Ibu yang kemarin ada beberapa hal yang diminta ke saya, insya Allah hari ini saya akan berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Nadi, Ketua Panitia untuk program Umroh Akbar ini, dan kita tidak menjawab semua pertanyaan Ibu karena ada nanti bidang-bidang khusus untuk menjawab biar tidak bertabrakan. Ustaz Mustafa haji tahun berapa? 2010. Ustaz Evan? 2024. Ustaz Rashid? 2015. Saya 2019. Ya. Jadi kita insya Allah udah punya. Kalau Ustaz Rashid, Ustaz Evan ini udah habis setiap hari pulang pergi. Ya, untuk membimbing jamaah semua ya. Tapi untuk program khusus ini baru kali ini bersama kita insya Allah. Baik, ini ta'aruf kita. Nanti kita akan lebih dekat lagi biar nanti Bapak Ibu nggak manggil kita lagi gitu ya, atau Pak lagi, tapi udah kita kenalkan semuanya insya Allah ya. Selanjutnya kita akan langsung masuk pada satu pembahasan. Pastikan Bapak Ibu sudah pegang buku panduan sudah ya. Nah, ini yang pertama kita akan sampaikan secara teori. Akan dibimbing langsung oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Rashid Bapak Basiasi. Nanti setelah itu akan ada bimbingan prakteknya ya, yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Evan, yang kita sedikit praktek bagaimana prosesnya semuanya, karena ini baru semua, jadi kita akan coba yang merasakan bagaimana getaran manasik di hari ini hingga sampai kita berangkat di hari Arafah nanti insya Allah ya.
Dan nanti untuk bacaan doa yang perlu dihafal segala macam nanti akan dibimbing langsung oleh guru kita Ustaz Haji Mustafa, ya insya Allah. Setelah itu kita akan ada tanya jawab nanti, pertanyaan dan juga akan ada informasi kita berangkatnya itu kumpulnya di mana, jam berapa dan seterusnya. Ya, nanti kita usaha kita transitnya di mana, berapa lama kita transitnya, lalu bagaimana makannya, konsumsinya dalam perjalanan dan seterusnya. Ya, terus bagaimana apakah sampai di sana kita langsung umroh atau kita ke Madinah terlebih dahulu atau seperti apa, nanti kita akan kupas tuntas pada kesempatan kali ini insya Allah ya. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah pernah berangkat umroh ya berarti akan menambah wawasan buat kita semua, dan usahakan hati tetap terjaga agar kita itu bisa membimbing sahabat kita yang bersama kita untuk umroh dan memberikan informasi-informasi yang lebih akurat insya Allah. Baik, ini dari tadi kita udah gantiin fokus. Waktu kita tes di awal nggak ada masalah, tapi ketika saat kita mau acara sedikit bermasalah, ganti dua ya. Padahal kita udah coba dua-duanya baik-baik saja. Yang sudah pernah umroh, coba mana saya lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah, ini banyakan ibu-ibunya. Ya. Nah yang udah sering umroh, nah itu nanti bisa memandu ya bagaimana kondisi hati kita di sana. Karena ini perjalanan kita bukan perjalanan jalan-jalan, tapi betul-betul ibadah 100% ya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastikan kondisi hati kita ini betul-betul ya baik, ya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga ibadah kita itu dikasih jalan yang mulus ya. Ya, betul-betul baik. Paling jauh rumahnya di mana nih? Cilegon. Dekat Cilegon. Tugu Utara. Tugu Utara. Iya. Di Puncak ya. Berapa orang Pak? Bertiga. Masya Allah, tabarakallah. Dari sana kemarin aja pahalanya sudah bagus banget itu. Alhamdulillah. Amin. Total cuma 3. Ibu nggak kenal, bingung diem juga tadi sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya ide untuk kenalan lebih akrab gini. Bapak ibu-ibu sekalian, ada HP semuanya? Silakan dikeluarkan HP-nya. Silakan dikeluarkan. Silakan dikeluarkan. Sudah hidupkan. Ya, hidupin dah. Sekarang ada kameranya nggak? Ya, silakan buka kameranya. Oke, hidupin kameranya. Oke, sudah? Ya, sekarang selfie. Oke, selfie. Kasih foto yang paling bagus. Ya, selfie. Kemudian kirim ke grup. Jangan lupa kasih nama di bawahnya. Supaya nanti kita manggil nggak hehehe. Bu. Karena semuanya bu, semuanya pak. Ya, oke. Silakan. Supaya sudah. Ibu tulisan sudah. Belum, ayo. Silakan. Kasih nama doang. Jadi nanti kita tahu. Jadi gini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang ada orang yang karena namanya sering disebut, akhirnya dia kenal nama doang. Kemudian karena wajahnya sering seliweran, akhirnya kenal wajahnya doang. Tapi dia tidak tahu bahwa nama ini untuk wajah ini, gitu. Ya, nah, sekarang supaya klop. Belum dikasih nama. Oke. Kita lihat. Ini ada yang salah nih kita Ustaz. Intro
belum kasih nama udah hilang nih. Gimana nih? Gimana kasih nama nih? Ini udah belum kasih nama udah lewat. Diedit aja. Hah? Ini yang gini. Pakai nama ya, jangan Oh, biasanya harus ada yang bisa diedit ya. Kita tulis saya di situ itu aja. Ada yang bawa duluan, sampai belakang. Belum ngasih nama. Apa-apa kita nomor. Kita lihat dulu. Maria banyak amat ya? Maria yang mana? Video ini namanya Bapak ini. Karena ini sangat penting ya, kalau kita sudah saling mengenal tuh suasananya hidup nanti saat kita ketemu. Kali ini kita pertemuan pertama, terus nanti di hari itu kita baru bertemu lagi, ya. Jadi ketika ketemu di bandara kan udah langsung. Karena kita khawatir kalau nanti ada di bandara itu ibu lagi linglung ada orang yang pura-pura kenal. Nah itu dia, ya. Bisa dihipnotis atau segala macam, intinya enggak. Uraian materi tentang manasik ini akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Rasyid Baghbasi kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berada di rumahnya, di masjid, dalam rangka memulai perjalanan kita. Ini sebenarnya adalah bahagian dari perjalanan kita untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ada beberapa agenda yang akan kita lalui. Kita mulai dulu dengan kelihatan nggak? Kelihatan. Kita ngaji dulu ya. Ikuti setelah saya sambil lihat ke depan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini hari ini ingin belajar, ya. Belajar manasik umrah. Karena kalau kita melakukan sebuah amalan tanpa dilandasi dengan ilmu, khawatir apa yang kita lakukan tidak tepat dan akhirnya tidak diterima. Ya. Kita baca bersama-sama. Raditu billahi rabba رضيت بالله ربا wa bil islami dina وبالإسلام دينا wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula وبمحمد نبيا ورسولا rabbi zidni ilma رب زدني علما warzuqni fahma. وارزقني رحمة. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah yang kita lakukan tadi, ada tilawah, ada baca doa. Ini menunjukkan bahwa perjalanan yang akan kita lakukan di Syawal itu bukan perjalanan biasa. Gak ada ceritanya orang mau ke Cilegon ngaji dulu, baca doa mau belajar dulu, gak ada ceritanya. Ya, kenapa dia bukan perjalanan biasa? Ya, karena coba lihat beberapa keterangan di dalam hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Wafdullahi thalathatun." Utusan Allah itu ada 3. Orang yang diperintahkan oleh Allah melakukan perjalanan keluar dari rumahnya untuk satu misi, untuk satu pekerjaan, itu ada 3. Yang pertama, al-ghazi, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, al-hajju, orang yang melakukan perjalanan haji. Wal mu'tamir, dan orang yang melakukan perjalanan umrah. Itu Allah yang nyuruh, ya. Maka mereka disebut sebagai wafdullah. Di riwayat lain disebutkan al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wal hajju, orang yang melakukan perjalanan haji. Wal mu'tamir, dan orang yang melakukan perjalanan umrah. Wafdullah, mereka adalah utusan Allah. Allah yang utus mereka, Allah yang perintahkan mereka. Da'ahum fa'ajabu, Allah panggil mereka untuk melakukan perjalanan ini, lalu mereka menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wasa'aluhu fa'aqam. Kalau orang yang melakukan perjalanan ini nanti ada hajat lalu dia minta kepada Allah, Allah akan kasih. Karena jadi apa? Al-jaza' min jinsil amal. Ketika dipanggil nyaut, maka ketika kita manggil Allah, Allah juga nyaut. Ya. Makanya banyak orang-orang yang melakukan perjalanan ini sebelum berangkat, ada orang-orang yang nitip doa. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang akan melakukan perjalanan ini akan punya kesempatan, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat lain yang menyebutnya, ya. Gini, karena ini bukan perjalanan biasa, maka perlu sebelum segala sesuatunya kita mantapkan niat kita. Ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Ya. Jadi kita melakukan perjalanan ini karena memang mencari keridhaan Allah. Allah yang manggil dan kita mengatakan labbaik Allahumma. Bukan hanya sekedar penasaran.
Karena dari dulu mendengar orang cerita Mekah, cerita Ka'bah, cerita onta, cerita pohon kurma gitu kan. Lalu dia penasaran, pingin gua ke sono. Kenapa? Mau lihat onta gitu Penasaran. kan. Biar tidak hanya dengar cerita misalnya, pinginnya juga ikut cerita. Ya, bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Tapi memang untuk mencari keridhaan Allah. Walaupun pengalaman itu pasti nanti akan didapatkan. Ya, tapi itu bukan tujuan utama. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya makna daripada umrah? Secara bahasa, umrah itu sama dengan maknanya dengan ziarah. Cuma kalau di Indonesia ziarah itu biasanya kuburan. Makam. Ya, biasanya kuburan. Tapi kalau di bahasa Arab ziarah itu artinya berkunjung, mengunjungi, ya. Dan itu apa saja, siapa saja, mau orang hidup, mau orang mati, namanya ziarah. Secara istilah, dia itu adalah mengunjungi Baitullah dengan tata cara tertentu untuk melaksanakan ibadah dengan rukun dan syarat tertentu. Ya, oke, kita lanjut. Ini sebenarnya mudah sih. Di dalam di dalam umrah itu nanti kita akan kenal ada rukun dan ada wajib umrah. Ada rukun umrah, ada wajib umrah. Biasanya kalau di bab yang lain, ibadah yang lain, rukun sama wajib itu artinya sama. Jadi misalnya rukun sholat, wajib sholat itu sama artinya. Tapi kalau di masalah haji dan umrah itu dibedakan. Jadi bedanya kalau rukun itu harus dilakukan, kalau tidak dilakukan maka batal, tidak dianggap. Kalau wajib harus dilakukan, akan tetapi kalau orang tidak bisa melakukannya itu masih bisa diganti. Bisa diganti dengan membayar dan lain semacamnya. Oke, di sini urutannya sekali ya. Nomor 1, niat umrah di miqat. Jadi untuk umrah itu ya, niat umrah di miqat harus niat. Ya. Kemudian ini tawaf 7 kali putaran di Ka'bah. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian tahallul atau nanti potong rambut. Kemudian tertib berurut. Sebenarnya gampang urutannya. Niat dulu, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul. Udah. Ada 4 ini. Apa tadi? Niat, tawaf, sa'i, tahallul. Simpelnya begitu. Ya. Oke, tapi kita akan perinci dulu ya. Jadi ini tahapannya tadi ya. Nah, kalau agak detail sedikit berarti mengenakan ihram dulu, ya, mengenakan ihram dulu. Kemudian niat dari miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ini urutannya. Oke, kita akan lebih perinci lagi. Oke, sekarang kita pakai pakaian ihram. Oke, ini sebelum mengenakan pakaian ihram ada beberapa anjuran yang disunnahkan tuh. Ya, misalnya ada mandi ihram. Mandi ihram tuh kayak mandi besar aja, ya biasa aja. Dan ini mungkin nggak usah dilakukan, mungkin karena kita ke Madinah dulu, nanti kita dari Madinah berangkatnya. Nah, kalau dari Madinah berangkatnya, maka sebelum berangkat kita di hotel mandi dulu. Hari itu kita mandinya niat mandi ihram. Tapi ini sunnah bukan. Kemudian mengenakan pakaian ihram, tapi didahului dengan boleh memakai wewangian khusus untuk pria, tapi bukan di pakaiannya, tapi di badannya. Misalnya pakai deodoran boleh dan semacamnya. Kemudian mencukur atau memotong rambut, merapikan jenggot, memotong kumis, menghilangkan bulu ketiak dan bulu-bulu terlindung lainnya, atau memotong kuku. Oke, ini sebelum mengenakan pakaian
ihram. Oke, ini tampilannya. Tampilan orang mengenakan pakaian ihram. Kalau laki-laki seperti itu, warnanya putih dan dia hanya terdiri dari 2 helai kain, ya, untuk bagian atas dan bagian bawah. Nanti bagian dalam semuanya, pakaian dalam semuanya dilepas, dan warnanya putih. Nah, kita sudah siapkan baju. Ukurannya biasanya sama sih. Kain ihram itu mau dipakai di atas atau yang di bawah itu sama, ya. Jangan nanti diukur, wah ini sama, saya bawa satu aja deh. Jangan. Ya, ukurannya sama. Jangan. Bawa dua-duanya karena itu akan dipakai, ya, akan dipakai. Nanti semuanya dilepas Ustaz, yang lain, ya, nanti semuanya dilepas, ya. Nggak masuk angin Ustaz. Oh itu urusan lain. Nggak masuk angin nggak jadi masalah kalau itu di dalam masalah ibadah, ya. Ketimbang kita masuk Kristen, masuk angin ibadah. Tapi tidak ya, jangan sekali dalam Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Subhanahu Wa Taala terberikan perlindungan. Kenapa warnanya putih? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ibasu min thiyabikumul bayadha, gunakanlah pakaian kalian yang berwarna putih, fa innahu min khairi thiyabikum, karena warna putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang yang mati di antara kalian dengan menggunakan kain putih. Ya. Makanya bos yang punya butik batik itu nggak mungkin mati nanti di kafanin pakai kain batik. Semuanya putih, karena itu pakai paling bagus. Untuk perempuan sama seperti ini, ya, kita semuanya sudah tahu. Sebenarnya nggak ada pakaian yang khusus, cuman dia harus menggunakan pakaian yang syar'i. Pakaian yang syar'i gimana? Semua anggota tubuh ini dari kepala sampai kaki tertutup, ya, kecuali muka dan telapak tangan, semuanya. Dan ini sebenarnya bukan pakaian ihram, tapi ini adalah pakaian seorang muslimah dimanapun ketika dia keluar dari rumahnya, bukan hanya untuk ihram saja. Wanita setiap hari harus seperti ini. Bentuknya begini jamaah sekalian, dia menutup semuanya, kemudian tidak nerawang, ya, tidak terawang artinya tipis, dan tidak juga nanti membentuk jadi sempit, ya. Jadi dia harus lebar, ya. Kemudian selain lebar dia tidak boleh terawang. Jangan sampai ini tebal Ustaz tapi membentuk gitu, atau ini lebar tapi merawang sampai yang ada di dalam bisa kelihatan, tidak boleh. Nah, pakaian syar'i itu seperti itu. Oke. Dan pakaian putih, ya, secara umum itu lebih bagus. Tapi ibu-ibu nanti akan melihat bagaimana orang-orang di luar, dari luar Indonesia, mereka pakai ihram dengan warna yang bermacam-macam, ada hitam, ada macam-macam, ya. Tapi putih, rata-rata Indonesia biasanya menggunakan putih karena itu memang paling bagus. Nabi mengatakan innahu min khairi thiyab. Kita lanjut, ya. Ketika kita mengenakan ihram bagi pria, ada beberapa hal yang tidak boleh dipakai. Misalnya, tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit yang dimodel sesuai dengan bentuk tubuh kita. Jadi bukan hanya sekedar tidak boleh yang berjahit saja, bukan. Yang dibentuk mengikuti bentuk badan kita. Nanti saya khawatir ada yang tetap saya bisa mau tetap pakai celana dalam, tapi celana dalamnya itu nggak dijahit kan, dilem. Sekarang beli karena ada celana itu yang nggak ada jahitannya, ya kan? Nggak jadi, nggak boleh, ya. Oke. Kemudian memakai sepatu, Pak, nggak boleh memakai sepatu. Jadi kita pakai sandal aja. Kita bukan mau kondangan. Kalau sepatunya bagus, dia sepatunya juga bagus, ya. Pakai sandal aja, ya. Dan saya menyarankan biar nggak repot, cari sandal yang kuat, cari aja yang nggak ada besinya.
Cari ada yang nggak ada besinya. Sebab nanti masuk ke bandara, ting bunyi gitu. Ya, nanti dilepas. Itu waktu semuanya dilepas tuh. Ya, cari yang kuat, banyak sandal gunung dan lain macamnya. Ya. Gak boleh menggunakan penutup kepala, kumpul itu, peci itu gak boleh. Ya, harus lepas. Oke, bagi wanita tidak boleh menggunakan alas tangan. Kemudian tidak boleh menutup muka. Jadi pakai cadar, pakai pakai masker juga nggak boleh ketika kondisinya sedang ini. Kita lanjut. Setelah kita mengenakan pakaian ihram, ini biasanya kan kita berangkatnya dari Madinah, ya. Kita akan pakai biasanya di hotel. Nanti dari hotel kita akan berangkat ke miqat untuk melakukan niat di situ. Miqat itu apa Pak Ustaz? Miqat itu gini jamaah sekalian. Dia tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW, di mana kalau orang mau pergi ke Mekah sampai ke tempat itu, maka dia harus niat dari tempat itu. Itu miqatnya. Jadi harus berhenti, kemudian niat, baru lanjut perjalanan. Gak boleh langsung. Ya, sebab kalau kelewatan dari miqat, berarti nanti boleh langsung terus jalan boleh, tapi harus bayar dam. Begitu, harus di situ miqatnya. Ya, jadi misalnya laptop ini adalah Ka'bah, nanti ditentukan tuh ada area-area dari tempat daerah-daerah yang datang dari sana. Miqatnya di sini, yang datang dari sana miqatnya di sini, yang datang dari sana miqatnya di situ, terus ditentukan. Kata Nabi SAW, "Hunna lahunna wa liman ata 'alaihinna min ghairi ahlihinna." Ini ditentukan oleh Nabi SAW sudah tempat-tempat itu. Itu berlaku buat orang yang tinggal di daerah itu atau orang yang melewati daerah itu. Bagi orang-orang yang mau pergi ke haji atau umrah. Kita juga nanti berarti karena kita ada di Madinah, kita miqatnya mengikuti miqatnya penduduk Madinah. Miqatnya penduduk Madinah itu miqat paling jauh. Ini Ka'bah, ya, ini Ka'bah. Kemudian miqatnya penduduk Madinah itu ini namanya 450 kilo tuh. Namanya Hulaifah. Jadi jauh banget. 2 kali Bandung ya. Jadi naik bus kita nanti itu kira-kira ya Bandung 180. 5-6 jam tuh. Kita dalam kondisi dia. Bandung balik lagi Jakarta. Bandung lagi. Ya, makanya paling jauh itu. Ya. Nanti gini jemaah sekalian, sampai di miqat, ya sampai di miqat, kita dulu sih tempat itu kalau sekarang dikenal dengan nama Bir Ali. Bir Ali. Ya, atau Abyar Ali. Bir itu bukan minuman itu ya, Australia. Itu dari kata bir. Ya. Itu sumber air. Gitu. Anda boleh lihat. Jadi nanti sampai di situ sekarang ada masjid. Kalau dulu mah ada masjid, zamannya Nabi nggak ada masjid, cuma kumpul saja di situ. Kemudian karena ada masjid, biasanya orang-orang pada mampir ke masjid. Kalau mampir ke masjid ya ada tahiyatul masjid dan lain semacamnya nanti. Bahkan ada orang-orang misalnya yang belum pakai pakaian ihram bisa pakai pakaian ihram di situ, wudu dan lain semacamnya. Oke. Kalau sudah selesai urusan kita di masjid, di masjid yang ada di miqat, maka Bapak dan Ibu-ibu nanti perhatian ke ini dulu, itu kan nanti rundown akan dibacakan secara khusus. Ya. Kalau sudah siap, ya, baru kan itu di bus itu tadinya kan, kemudian masuk ke masjid, balik lagi ke bus, baru kita akan niatnya nanti akan dibaca di niatnya gampang nih, ya, tinggal baca labbaik Allahumma umratan, silakan. Labbaik Allahumma umratan, lagi. Labbaik Allahumma umratan. Jadi ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan umrah.
larangan ihram. Artinya ada sesuatu yang tak boleh dilakukan oleh kita kalau sudah baca niat ini. Ustaz, niatnya cuma begini, iya, pendek kan? Pendek. Tapi ada Ustaz kurang mantap kalau mau buka panjang boleh. Ya, kita kasih agak panjang dikit. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Oke, saya akan sambung ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ustaz kurang mantap kalau enggak dibaca dua-duanya, silakan, jangan kalian. Kita langsung minum dan ikhwah. Kita bersaudara, saudara-saudara. Ya. Lah, kan kita tuh di kendaraan. Karena jangan sekalian dalam Allah SWT, Nabi juga ketika membaca niat ini juga ada di kendaraannya. Kemudian kita lanjut perjalanan. Apa yang disunahkan? Orang kalau sudah baca niat ini, labbaik Allahumma rajan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, disunahkan untuk membaca talbiyah. Ya, membaca talbiyah. Oke. Nanti orang akan sibuk dengan talbiyah ya. Jangan sibuk dengan yang lainnya. Karena apa? Kalau sibuk dengan yang lainnya, saya khawatir kita melakukan sesuatu yang sifatnya larangan nanti. Ya. Karena emang ada larangan, Ustaz? Ada. Coba misalnya, ini larangan ihram ya. Ya. Apa misalnya? Kalau tidak boleh lagi mengenakan parfum. Boleh sampai nanti nyampe ke Mekah sampai selesai umroh. Gak boleh parfum sama sekali. Ya. Bahkan supaya tenang jamaah sekalian, kalau kita pakai tisu, ya, cari tisu yang nggak ada parfumnya, karena tisu kan ada yang ada parfumnya. Bahkan sebagian biar tenang, kalau pakai apa namanya odol dan lain semacamnya, itu ada produk-produk yang tidak menggunakan pengaruh, biar tenang hati kita. Nanti ada yang nanya, ini kita masuk parfum atau enggak? Soalnya harus sudah tinggalkan aja, ya. Oke. Kemudian tidak boleh potong buku atau apa. Tadi kita bilang tadi, potong dulu betul. Takutnya di jalan iseng gitu kan misalnya. Kemudian tidak boleh berburu, ya. Ada yang rencananya bawa senapan Burung. untuk berburu jangan. Oke. Tidak boleh merusak tanaman, ya. Iseng misalnya ya. Nat, kalau mau tanya nunggu selesai dulu ya? Nunggu selesai. Oh, siap. Kecuali nanti akan ada hubungan langsung dengan dengan ini. Oke. Kemudian menggunakan penutup wajah, ya, dan kedua telapak tangan ini bagi perempuan. Jadi pakai kaos tangan deh, nggak boleh lagi. Kemudian berhubungan suami istri nggak boleh. Kemudian memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki nggak boleh. Menutup kepala pakai peci begitu ya. Kemudian pakai sepatu yang menutup mata kaki. Kemudian meminang atau menikahkan atau dinikahkan ketika kondisinya sedang ihram. Tapi kalau udah selesai bebas ya. Pakai parfum boleh. Pakai motong kuku juga boleh. Kalau berburu jangan di tanah haram ya. Merusak tanaman jangan. Kita datang mau merusak. Oke. Menggunakan ini semuanya nanti bisa boleh kalau kondisinya sudah lepas dari ini. Emang kenapa Ustaz kalau dilanggar? Kalau dilanggar nanti ada dendanya. Ya misalnya mengenakan pakaian yang dijahit itu dendanya yang beli kambing. Tuh, kan ribet. Di Indonesia nggak pernah korban. Ini giliran ke sono bayar dendanya mas kalian. Nggak enak ya. Kemudian menutup kepala, menyembelih kambing, menyambut urusannya pokoknya ada dendanya. Memang gini jemaah sekalian. Kenapa denda ini diberlakukan?
jadi menjadikan kita itu jadi latihan bagaimana kita taat terhadap aturan. Kalau nggak dikasih begitu kita kadang-kadang takut ya. Sekaligus tentunya akan ada hikmah di balik itu semua. Oke, ya berburu apa segala macam. Kemudian kita lanjut. Baca talbiyah ya. Setelah itu kita baca talbiyah. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat di sini sudah ada talbiyahnya. Ya, setelah baca niat ada talbiyah. Oke, kita baca nih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Oke, ulangi lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya sudah. Terus mulai selesai niat tuh sampai nyampe ke Mekah. 450 kilo Ustaz. Ya. Loh, gimana Ustaz kalau capek? Ya istirahat. Namanya juga capek. Ya, nanti bangun lagi gitu kan. Jangan sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bernilai zikir dan lain sebagainya. Biar bisa bawa Quran apa segala macam. Ya. Nyampe nanti ke Mekah itu gak akan langsung pergi ke Masjidil Haram, tapi akan pergi ke hotel dulu. Ya, ke hotel siap-siap dan lain sebagainya. Mungkin bisa malam ya, pada Isya kita nyampe ke Mekah. Ya, sampai Isya kemudian istirahat, mungkin sekitar malam lah biasanya rata-rata, ya, mungkin jam 10 malam atau ya tergantung sikon ya. Kalau kita sudah sepakat, nanti bapak-bapak, ibu-ibu silakan istirahat, jam sekian nanti kita akan kumpul dan kita akan bersama-sama berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan sudah persiapkan segala sesuatu, termasuk ya nanti yang perlu dipersiapkan saya kasih tahu, misalnya gunting itu silakan masukkan ke bawah gunting ya, nggak apa-apa, tapi gunting nanti jangan ditaruh di kalau jangan ditaruh di kabin ya, harus taruh di koper. Nanti diambil dari koper, masukkan ke tas yang kita akan bawa ke Masjidil Haram. Jadi supaya nanti kalau mau tahallul oke. Dah keluar kita dari hotel ya, mau masuk ke masjid, ada doanya tuh ya, di situ doa masuk masjid, silakan baca Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfirli Junubi waftahli abwaaba rahmatik. Jadi kita harus tahu ya, bacaan ini, walaupun nanti mungkin akan ada mutawif yang juga akan membantu ya, mentalkin kita membaca ya. 3 ayat tinggal ikutin gitu ya, ikutin tinggal baca ini ya. Tapi kita harus bisa secara mandiri ya. Karena kita kan akan bolak-balik ke masjid. Setiap kali masuk masjid maka baca doa. Sebenarnya ini bukan doa masuk Masjidil Haram, masuk masjid mana aja. Al-Ikhlas juga ini bacaannya. Ya. Oke. Kalau sudah masuk jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan pertama kali akan melihat Ka'bah. Di situ ada doanya melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan
وتعظيما وتعظيما وتكريما وتكريما ومهابة ومهابة وزد من شرفه وزد من شرفه وكرمه وكرمه ممن حجه ممن حجه أو اعتمره أو اعتمره تشريفا تشريفا وتكريما وتكريما وتعظيما وتعظيما وبرا. وبرا. Oke, memang agak panjang, tapi nanti insya Allah ada yang akan membimbing baca doa ini. Oke. Kemudian kan kita udah melihat Ka'bah ini. Apa sih intinya sebenarnya dari doa ini? Doa ini intinya gini. Ya Allah, tambahkanlah kepada rumahmu ini, kepada Ka'bah ini keagungan dan kemuliaan. Dan tambahkan juga kemuliaan dan keagungan kepada orang yang memuliakannya dan mengagungkannya. Gitu. Jadi sebenarnya itu doa juga untuk diri kita sendiri agar mendapatkan kemuliaan dan keagungan. Oke. Kita masuk ke tawaf. Masuk ke tawaf. Oke. Tawaf itu jemaah sekalian mengelilingi Ka'bah. Sebelum kita masuk mengelilingi Ka'bah, kita harus tahu daerah-daerah ini jemaah sekalian. Ya, perhatikan di depan ini Ka'bah, ada pojokan yang sebelah sini namanya Hajar Aswad. Ini namanya pojok Hajar Aswad atau rukun Hajar Aswad yang sebelah sini nih. Ya. Kemudian jalan lagi ada pintu Ka'bah. Ya, ada pintu Ka'bah. Area yang ada di antara pintu Ka'bah dan jadi area yang ada di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu namanya multazam. Dan ini tempat berdoa yang mustajab karena Nabi SAW berdoa di situ juga. Ya, dengan menempelkan badannya. Kalau ada orang yang menempelkan badannya, pipinya ke dinding Ka'bah di multazam itu, karena dulu Nabi SAW melakukan itu dan berdoa. Banyak orang yang kemudian lanjut lagi, ada maqam Ibrahim. Ini bukan kurungan ayam betisar. Ya, ini maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika melihat ketika bangun Ka'bah ini, lurus atau enggak dan lain. Muter lagi ya mas sekalian, ada pojokan namanya rukun apa tuh? Iraqi. Karena lurus dengan daerah Irak. Kemudian ada yang setengah lingkaran itu namanya Hijr Ismail. Daerah lingkaran ini sebenarnya adalah bahagian daripada Ka'bah. Tapi ketika direnov kayaknya dananya nggak cukup ya mas sekalian. Sehingga Ka'bahnya menjadi agak kecil, tapi dikasih tanda di situ kalau area ini sebenarnya masuk bahagian dari Ka'bah. Artinya apa? Kalau mau mengelilingi nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Berarti dia nggak mengelilingi, dong masuk. Kan kita disuruh kelilingi di luarnya. Ya. Tapi enak tuh ada begitu jemaah sekalian, ada Hijr Ismail begini. Karena apa? Karena kita berarti jemaah sekalian bisa sholat di dalam Ka'bah, walaupun kita nggak jadi presiden. Kalau mau jadi masuk ke dalam banget kan harus jadi presiden dulu. Kalau di situ sudah, Ummul Mukminin Aisyah nanya, ya Rasulullah saya ingin sholat di dalam Ka'bah, sholat saja di Ismail. Ya, makanya banyak orang berebut mau sholat di situ. Jadi putar lagi ya mas sekarang ada rukun Syami, daerah yang pojokan yang lurus dengan daerah Syam. Kemudian yang terakhir ada rukun Yamani. Baru setelah itu Hajar Aswad lagi. Oke, ini daerahnya. Jadi kita harus tahu itu. Kemudian yang sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, tawaf itu dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah. Coba lihat putarannya 7 kali, ya. Jauh dekatnya ya tergantung, lama tidaknya tergantung posisi kita dari Ka'bah. Kalau dekat ya cepat. Ya. Oke. Kita akan ini urutannya, ya. Pertama, dan ini mulai dari
hotel sudah pastikan kita dalam keadaan suci, alias sudah wudu. Oke. Kemudian kita niat tawaf. Yang laki-laki ketika tawaf itu disunahkan untuk membuka pundak sebelah kanan, pundaknya sebelah kanan dibuka. Kemudian posisi Ka'bah itu di sebelah kiri, posisi Ka'bahnya sebelah kiri. Dari mana mulainya? Mulainya dari Hajar Aswad. Mulai dari Hajar Aswad dan berakhir juga di Hajar Aswad. Kemudian berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Untuk laki-laki ini sunnah. Laki-laki 3 putaran pertama melakukan rommel. Rommel itu artinya lari-lari kecil. Jadi ya paling tidak bisa menunjukkan kalau kita kondisinya fit, gitu ya. Kondisinya fit. Kemudian berlari-lari 4 kalinya, sisanya itu berjalan biasa. Ya, bapak, ibu juga harus tahu ini. Bapak-bapaknya kok ini kok lari-lari kecil. Bapak baru datang aja sudah mau ditinggalkan. Enggak. Itu memang sebenarnya begitu. Tapi kalau kondisinya ramai biasanya agak susah untuk dilaksanakan. Ya, oke. Kemudian berdoa dan berzikir selama tawaf. Nah, kemudian sesampainya di rukun yamani membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pokoknya begitu aja. Sebanyak 7 kali. Kalau sudah selesai diakhiri dengan sholat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Bacanya apa? Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ya. Ini harus dihafal. Jangan baca surat Al-Kafirun enggak hafal Ustaz. Putar. Selesai. La a'budu wa la a'budu. La antum habibuna. Maka latihan, ya. Dan ini sama dengan sholat sunnah yang qiyamul subuh itu, ya. Nah, itu silakan dihafalkan. Oke. Kita lanjut. Ini mulainya kan kita katanya mulai dari tawaf itu mulai dari Hajar Aswad. Jadi modelnya beginilah. Tapi kondisinya kadang-kadang kita mau dekat susah lah, ya. Kalau Nabi zaman dulu memang kondisinya memungkinkan, Nabi biasanya cium dulu Hajar Aswad, baru Nabi pindah jalan. Tapi kalau kita nggak mungkin, paling memberi isyarat dengan tangan kanan kita, ya. Kita menoleh. Posisinya Hajar Aswad itu berada di sebelah kiri kita. Kita udah lurus atau belum? Biasanya gini jemaah sekalian, untuk mengetahui kita sudah lurus atau enggak, di sebelah kanan itu nanti akan ada lampu hijau. Kalau di tangan kanan kita itu sudah lampu hijau, berarti kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Di situ kita mulai, ya. Bacanya apa? Bismillahi Allahu Akbar. Lagi? Bismillahi Allahu Akbar. Nah, kita aja. Berarti kita langsung mulai. Di sini ada di bacaan itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mulailah kita baca zikir. Zikirnya bebas aja sebenarnya sih. Cuma orang kalau disuruh bebas bingung dulu baca apa. Nah, makanya para ulama akhirnya ngasih dah baca ini. Karena ini keutamanya luar biasa. Tapi bukan harus ini ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Jadi selama pun tergem baca ini aja sudah sampai ke rukun yamani. Ya. Nanti di rukun yamani kita baru ada doanya. Ini tampilannya ya. Jalan sholat ini kondisinya lagi banyak orang di sholat ya. Ya. Oke. Yang merah ini kita baca setelah Bismillahirrahmanirrahim di area merah ini sampai yang nomor 5 sampai rukun yamani kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi ulanginnya ya tergantung lamanya kita putar. Sampai di
mana? Di rukun yamani kita baca doa. Ini yang di area hijau nih, ya. Yang hijau itu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang di sini agak panjang lagi, ya. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nanti akan selalu ada yang membimbing. Jadi supaya kita nggak bingung membacanya, ya. Baik, jemaah sekalian. Udah, nanti sampai berarti kalau sudah baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sampai ke Hajar Aswad berarti sudah satu kali. Nah, ya udah tinggal diulangi 7 kali. Ya, berarti udah selesai. Tawafnya udah selesai. Oke. Kalau sudah selesai, maka disunnahkan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Kalau mau sholat benar-benar di belakangnya sudah nggak mungkin kan zaman sekarang. Biasanya makamnya di sini, belakangnya di sebelah sana, biasanya dikasih kayak polis lain itu, ada pembatas lah. Orang sholat di belakang itu agak jauh, tapi posisinya biasanya di belakang. Ya. Oke, Al-Fatihah Al-Kafirun, Al-Fatihah dan bisa jadi jemaah sekalian, bisa jadi saat kita sholat sunnah ini akan menjadi pengalaman perdana kita sholat dengan jarak paling dekat dengan kiblat. Dan saat itu banyak orang-orang jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kuat untuk menahan perasaannya. Air mata tumpah karena beberapa lama sudah sholat menghadap kiblat dan baru hari ini berada di hadapan kiblat. Ya, silakan kerinduan kepada Ka'bah dan lain semacam itu makan saat itu berdoa dan lain sebagainya. Udah selesai itu jemaah sekalian ya Allah, kita akan kita akan sa'i. Tapi sebelum sa'i kita disunahkan minum zam-zam dulu, ya. Karena di perjalanan nanti menuju ke tempat sa'i nanti akan ada doanya jemaah sekalian. Mau minum zam-zam, ya. Doa apa saja sih sebenarnya? Silakan baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit. Boleh membaca doa yang lain, ya. Kata Nabi SAW, zam-zam lima syuriba lahu. Zam-zam itu fungsinya bisa sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Untuk apa? Kalau untuk orang lapar, mau kenyang, Allah kenyangkan. Orang haus, Allah bikin dia. Kalau orang lapar, minum itu, ya Allah bikin kan kenyang. Kalau orang minum, akhirnya Allah bikin haus. Hilang dahaga. Apa ada kosakatanya sekarang? Palung. Ya. Palung itu orang kenyang dengan minum segar. Palung. Oke, ini bahasa baru ini. Masuk ke bahasa Indonesia. Katanya bahasa Medan. Oke. Kalau sudah minum jemaah sekalian kita langsung ke tujuan. Oke, sa'i antara Safa dan Marwah. Oke. Nah, tadi kita kan tawaf. Kemudian ketika tawaf bagian bapak-bapak buka pundak sebelah kanan. Itu hanya ketika tawaf saja. Kalau selesai tawaf tutup lagi. Termasuk ketika melakukan sholat. Sholat sunnahnya itu sudah ditutup, Pak. Jadi jangan tetap terbuka, tapi ditutup. Nah, sampai ketika kita sa'i sudah tertutup terus, hanya untuk tawaf saja. Ya, tawaf saja. Sholat enggak harus tertutup, karena makruh hukumnya kita sholat tanpa ada sesuatu yang menempel di pundak kita.
Safa, Marwah ketika sa'i kita juga harus tutup. Dari mana sa'inya? Ya dari Safa Marwah. Dari Safa ke Marwah. Saya sebut Safa duluan. Safa Marwah. Oke. Safa Marwah itu jamaah sekalian, dia posisinya sebenarnya dulunya ada di luar Ka'bah, di luar Masjidil Haram. Tapi sekarang dari sisi bangunan sudah digabung menjadi satu. Dan ini tidak ada persyaratan seseorang kondisinya wudhu, kalau batal nggak jadi masalah. Ya. Oke, kita akan lanjutkan jamaah sekalian. Safa Marwah itu jamaah sekalian lumayan juga. Dari Safa ke Marwah itu 1 kali, itu sekitar 400 meter. Ya, berarti kalau bolak-balik berapa tuh? Lumayan. 800. Jadi lumayan. Makanya kita memang perlu untuk latihan jalan-jalan pagi, gitu kan? Ya, kalau ada yang nanya jalan-jalan pagi, Pak mau kemana? Latihan sa'i. Soalnya gini, kalau sa'i ini nggak bisa direkayasa biar cepat, enggak, karena jaraknya itu. Kalau tawaf itu kan kalau kita mendekat cepat banget. Sebentar kalau kita mendekat, menjauh lama gitu kan. Kalau ini nggak bisa direkayasa. Ya. Oke, makanya perlu untuk latihan secara fisik. Oke. Tapi walaupun jauh jemaah sekalian, di perjalanan itu banyak tempat minum zam-zam, baik dari Safa ke Marwah atau Marwah ke Safa. Jadi kita mau istirahat, istirahat dulu lah, nih minum dulu, gitu kan? Boleh, ya, disiapkan. Oke, kita akan apa bacaan ketika kita naik ke Safa, ya. Kan Safa itu agak tinggi, jadi kita naik dulu, ya. Kita baca jamaah sekalian, di situ ada kayaknya bacaannya sudah siap. Oke. Inna Safa wal Marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Nah, ini cukup dibaca sekali pas pertama kali naik ke Safa. Tapi jangan bingung karena nanti akan ada yang selalu memandu. Cuman kita memang harus tahu supaya takut ada kondisi tertentu kita misalnya harus kita bisa mandiri nanti, gitu. Karena kita nggak tahu kondisinya bisa terpisah, ya. Oke. Makanya ada jadi bersama dalam kemandirian, mandiri dalam kebersamaan. Jadi kita siap bareng, siap, ya. Kemudian ketika terpisah kita juga harus siap, makanya harus ada di dunia. Oke, kita lanjut. Sekarang ini kan naik kita ke Bukit Safa. Kemudian kita mau mulai ini. Nah, ketika mau mulai kita disunahkan ngelihat ke Ka'bah. Kemudian baca zikir. Jadi ada zikirnya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Nah, setelah baca zikir ini silakan berdoa. Nanti pasti bingung, doa apa Ustaz? Udah, doa sapu jagat, ya.
Rabbana atina, baca sendiri ya, Rabbana atina. Kemudian ulangi zikir ini sekali lagi, kemudian doa. Ulangi sekali lagi, kemudian doa. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sudah 3 kali zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa, baru berangkat dari Safa ke Marwah. Nanti jemaah sekalian, di perjalanan menuju Safa dan Marwah, kita akan melihat ada lampu hijau. Nah, sekitar 50 meter lah panjangnya itu. Kenapa kok ada lampu hijau ini? Ini ada sunnahnya juga. Untuk bapak-bapak ketika sampai di lampu hijau ini untuk lari-lari kecil seperti ya. Jadi untuk menampakkan bahwa kondisi kita fit. Emang gimana ceritanya sih? Sebenarnya ada ceritanya sih, namun panjangan aja. Dikit ya. Jadi gini jemaah sekalian. Jadi ketika Nabi berangkat umrah bersama para sahabat, kan kondisinya memang panas dan lain semacamnya tuh. Dan perjalanan dari Madinah ke Mekah itu berhari-hari, nyampe. Lah ketika nyampe ke Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu melihat ke Nabi dan para sahabat, lalu mereka diejek tuh, lihat tuh Muhammad dan sahabat-sahabatnya loyo, ya, disebabkan karena panasnya Madinah dan capeknya di perjalanan. Lah informasi ini sampai ke Nabi, makanya Nabi tidak ingin menampakkan kelelahan itu. Makanya mulai dari tawaf, bukan, perlihatkan tuh lengan kalian sebelah kanan, biar tahu kalau kita masih punya kekuatan. Kemudian lari-lari kecil di putaran pertama, kedua, dan ketiga, supaya kirim pesan ke sana bahwa kita masih punya kekuatan. Tapi kalau cuma 3 saja Ustaz, kok gampang ya, Nabi kesian juga ya. Lah ceritanya kalau Nabi ketika sa'i itu di posisi lampu hijau ini kelihatan juga sama orang-orang musyrik. Makanya Nabi SAW kalau nyampe ke daerah ini mungkin kelihatan tuh hari udah lewat jalan lagi. Pokoknya gini, musuh itu tidak boleh tahu di mana kelemahan kita nggak boleh tahu. Gitu. Makanya itu kalau di sebuah negara itu rahasia jemaah sekalian, ya nggak boleh. Oke. Nah, nanti kalau sudah sampai di lampu hijau ini ada doanya, boleh tuh silakan dilihat. Ya. Rabbil fir warham innaka antal a'azzul akram Nah, itu tinggal diulang. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepadaku. Kaulah yang maha perkasa dan maha pemurah, gitu ya. Nanti tinggal diulang. Oke. Sampai nanti kita kemana tuh? Ke Marwah. Nah, di Marwah kita naik ke atas Marwah, kemudian kita melihat lagi ke Ka'bah, kemudian baca zikir lagi. Berarti kita sudah sekali tuh Pak, dari Safa ke Marwah itu sudah hitungannya sekali, bukan Safa, Marwah, Safa sekali. Wah, gempor kalau model begitu. Ya, tujuan enggak. Jadi Safa, Marwah itu sekali. Nanti Marwah Safa berarti kedua kali. Berarti nanti berhentinya di mana? Kalau 7 kali. Safa. Marwah. Belum salah. 1, 2. Diet. Marwah. Jadi Marwah. Terakhir nanti di Marwah. Nah, tapi kalau kita mau berangkat dari Marwah ke Safa ya, kita lakukan seperti yang pertama tadi, baca zikir, ya, doa, kemudian 3 kali, nah, kemudian berangkat. Nanti nyampe lampu hijau lagi kan? Lari lagi. Nggak kelihatan? Jalan lagi. Gitu aja. Ya. Nah, zikirnya bebas. Orang mau zikir, mau baca sholawat, mau baca apa bebas. Lakukan itu sampai berapa? 7 kali.
Kalau sudah ketujuh, kan sampai ke bawah tuh. Gak usah baca zikir ini, karena zikir ini permulaan mau berangkat. Berarti udah selesai. Ya, udah selesai 7 kan? Baru kita tahallul. Ya, tahallul di Marwah. Ya. Tahallul kalau ihram itu berasal dari kata haram. Kalau tahallul itu berasal dari kata halal. Orang kalau lagi ihram membaca doa, baca niat, kemudian dia sudah resmi ihram, ya kan? Maka ada larangan. Ya, berasal dari haram. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kalau udah selesai tahallul dari kata halal. Nah, nanti kalau kita sudah tahallul, yang tadinya nggak boleh menjadi boleh, menjadi halal. Jadi seakan-akan kayak gini, kalau sholat itu kayak assalamualaikum gitu. Ya, tahallulnya salam itu, tahallulnya sholat salam gitu. Nah, tahallulnya umrah itu, ya. Jadi apa tahallul itu? Berniat melepaskan diri dari ihram kita tadi dengan cara memotong rambut. Nah, memotong rambut itu kalau untuk bapak-bapak, ya, dan ibu-ibu bisa dengan memendekkan atau memotong sedikit dari rambut itu. Ya, misalnya ambil bagian depan, bagian tengah, bagian belakang, ya, bagian samping, sedikit-sedikit aja. Nah, tapi kalau untuk ibu-ibu itu bisa tinggal dikumpulkan saja, ujungnya diambil sedikit. Berarti dia sudah tahallul. Tapi kalau untuk bapak-bapak, selain ada opsi yang kedua, ya, selain memendekkan, memotong sedikit, dia boleh menggundul habis. Tapi ini bahkan ini yang lebih bagus. Kalau dihabisin, tahallulnya ngabisin semua. Jadi ceritanya Nabi SAW pernah berdoa begini. Jadi rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Didoakan begitu sama Nabi. Tiba-tiba yang mendekin nyentuh. Wal muqassirin ya Rasulullah. Kalau yang mendekin gimana ya Rasulullah? Rasulullah komentar lagi. Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Nyentuh lagi. Kalau yang mendekin gimana ya Rasulullah? Nabi berdoa sampai 3 kali. Rahimallahul muhalliqin wal muqassirin, dan juga orang yang memendekkan. Dapat juga dari belakang. Ya. Jadi kalau dicukur habis itu dapat keberkahan doa dari Nabi SAW, mendapatkan rahmat. Kapan jemaah sekalian kita mau cukur habis kemudian dapat doa Nabi? Kalau nggak di situ, kalau di sini cukur habis dibully jemaah sekalian. Ya, dibully jemaah sekalian. Dan yang bully kadang-kadang istri kita sendiri. Jelek banget. Ya kalau di situ didoain jelas sekalian. Ustaz, berarti nanti kita bawa gunting ya? Boleh bawa gunting, tapi nanti Di sana aja. Nanti dikeluarkannya ketika kita mau ke Masjidil Haram. Ya, keluarkan, bawa aja nggak apa-apa, biar nggak repot. Karena di sana itu kita keluar dari mana? Marwah, selesai itu langsung jasa gunting. Jadi ada orang yang pegang gunting, tahallul. Oh, itu mah bukan orang baik teman sekalian. Bukan orang mau berbaik hati minjemin, enggak, habis minjemin enggak duit. Jasa. Bukan lillahi ta'ala, lillahi piala itu. Oke. Ya. Tapi kalau mau mencukur habis, nanti jangan cukur sendiri. Tapi nanti ke barbershop biasanya. Minta supaya rapi, kalau enggak pitak-pitak. Ya. Oke, kalau ibu-ibu begitu ya, kalau ibu-ibu tinggal kulit, ya, biasanya nanti mereka akan pergi ke sisi tertentu yang tertutup, gitu kan, kumpul, baru disaling mau. Kalau udah selesai, tahallul, ya. Setelah itu tinggal berdoa saja agar umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah selesai. Terus habis itu kemana ya Pak Ustaz? Ya pulang lah ke hotel.
istirahat karena itu capek, ya. Nah, makanya biasanya hari berikutnya ini kan malam nih. Ini malam, ya, enaknya itu karena malam jadi nggak panas. Jadi malam kita bisa sampai menjelang subuh, bisa sampai subuh, karena kita nggak tahu kondisinya. Nah, biasanya hari itu paginya nanti kita kosong, free agenda, nggak ada agenda apa-apa kecuali kita ke masjid, ya, nah, ibadah, cerita-cerita aja, ibadah aja sudah. Nggak ada agenda, karena agenda berikutnya biasanya besoknya lagi, yaitu ada city tour dan lain sebagainya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Silakan Bapak Ibu, ini secara teori materi tentang manasik sudah disampaikan. Sekarang saatnya kita tanya jawab. Alhamdulillah karena ini nanti kita ke Madinah masih ada kesempatan lagi untuk briefing masalah manasik umroh ini. Insyaallah. Ya silakan Ibu langsung saja. Oh boleh pakai biasa. Nah, kalau ibu luar dalam, ya bebas. Tergendor, Bu. Paling tidak Bu, ya itu pakaian ihram itu mengingatkan bapak-bapak mau mati Pak. Ingat kayak ihram tuh, kayak ihram itu kayak